Memang Ramadan disebut dengan syahrut ta'ah, bulan ketaatan. Bulan ketaatan di mana orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang mulia, panggilan yang indah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berbahagialah orang yang dipanggil dengan panggilan yang mulia ini, panggilan yang indah ini. Dan ini panggilan yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia sampai akhirat. Maka untuk itu Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu diantara perintah Allah dalam Al-Quran yang harus kita laksanakan di bulan yang mulia ini. Ramadan disebut juga bulan ibadah. Tadi bulan taat, syahrul ta'ah. Yang kedua syahrul ibadah, bulan ibadah. Yang ketiga syahrul Quran, bulan Al-Quran. Yang keempat syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Yang kelima adalah syahrul du'a, bulan berdoa. Di antaranya kita diperintahkan untuk banyak bermunajat, berdoa di bulan yang mulia ini. Syahrul jamaah, bulan agar kita terus meningkatkan kualitas kejamahan kita dalam semua aspek hidup kita, baik dalam aspek ritual ubudiyah pun aspek-aspek sosial. Syahrul jihad wal mujahadah, Ramadan juga disebut dengan bulan jihad, perjuangan ya di dalam rangka mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan amarah, mengendalikan semua hal yang akan merusak hidup kita dan merusak ibadah kita yang diperintahkan kepada kita. Juga Ramadan disebut juga oleh Allah kepada kita yaitu syahrus syam, syahrus syam, yaitu bulan puasa, karena di bulan inilah Allah mewajibkan kita berpuasa. Maka untuk itu saya katakan tadi, berbahagialah orang-orang yang beriman yang mengisi seluruh waktunya selama Ramadan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini Allah buka pintu surga. Futihatul jannah. Allah buka lebar-lebar pintu surga, wa ugliqatil annar, wa ugliqat annar, dan Allah tutup rapat-rapat pintu neraka. Kemudian wa sufidat asyayatin, dan Allah ikat, dibelenggu setan-setan. Maksud dari belenggu adalah karena orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah, pagi, siang, sore, malam, tidak ada ruang setan untuk masuk menggoda dirinya, sehingga merasa tak berdaya dia. Tak berdaya untuk masuk menggoda orang-orang yang beriman dan melaksanakan ketaatan Allah di bulan Ramadan, karena tidak ada ruang setan untuk masuk menggoda orang-orang yang beriman, karena ketaatannya kepada Allah dilakukan setiap saat di bulan yang mulia ini. Maka setan tak berdaya, dia merasa terbelenggu, terpasung, terikat. Maka jangan kita buka ruang untuk masuknya setan menggoda kita. Sekali kita buka ruang, maka setan akan menguasai syahwat dan nafsu kita akan celaka dunia sampai akhir. Untuk itulah maka berbahagialah orang yang masuk bulan Ramadan, karena pintu surga dibuka lebar-lebar, bahkan ada 8 pintu surga sekalian. Ada berapa? 8. Kalau masjid ada berapa nih? 1, 2, 3 ya. Nah, kita di masjid 3 pintu ya. Kalau di surga ada berapa? 8 pintunya. Dan ada pintu khusus buat yang berpuasa. Namanya apa? Ar-Royan. Ar-Royan. Pintu ini khusus Allah, ini liftnya orang yang berpuasa ini. Dibuka khusus untuk orang berpuasa. Tidak dimasuki oleh seseorang kecuali sudah masuk semua orang berpuasa, sudah semua ditutup. Dan waktu itu rahimakumullah, maka untuk itu di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka lebar-lebar, neraka ditutup rapat-rapat, kemudian setan diikat, terbelenggu, juga ketaatan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Jadi kalau yang sunnah itu sama nilainya seperti yang wajib, yang sunnah itu kalau kita sholat tarawih itu sama nilainya dengan yang wajib, pahalanya, nilainya.
Kalau kita sahur tadi ya, sahur di penghujung malam ya, jam 3:30 tadi kan, jam 3:30 itu ada Ustadz Was dan Sahabat itu di TV One ya, nah, itu syutingnya di sekolahan di Cikarang itu ya, selama berapa 4 hari kemarin ya. Ya sudah. Jamaah sekalian silakan, nggak apa-apa kan nonton TV kan, asalkan yang bermanfaat isinya ya, yang menguatkan iman, menguatkan nilai kemanusiaan, termasuk ya menemani sahur 3:30 sampai ya hampir subuh tadi kita dengar Was dan Sahabat lah ya di TV One setiap hari itu ya, menemani sahur sekali. Jadi warahmatullah, karena semua ketaatan itu dilipat gandakan pahalanya. Yang sunnah ya, seperti yang wajib, dan yang wajib itu dilipat gandakan sampai 70 kali lebih ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau untuk puasa itu unlimited pahalanya sekalian. Jadi kalau amal-amal baik yang lain digandakan 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falau asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan kebaikan, kalau lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Kalau infak sedekah dilipat gandakan sampai 700 kali. Nih bayangin nih ya, kalau infak ini yang biasa ya, yang normalnya ya. Jadi kalau kita berinfak dikali 7 kali 100. 700 tuh Pak. Kalau Bapak Ibu sekalian berinfak $1 diganti dengan $700 gitu. Itu kan, itu begitu ya. Tetapi kalau puasa, nah ini, puasa itu unlimited Pak sekali. Allah yang akan membalas langsung sesuka Allah tanpa ada hitungan. Makanya ada hadis qudsi yang mengatakan kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam itu baginya, miliknya, kecuali puasa. Puasa itu adalah milik aku, kata Allah. Dan akulah yang akan memberikan balasan pahala bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Karena dia lapar karena aku, dia haus karena aku, dan dia menahan syahwat karena aku. Semuanya karena Allah sekalian. Karena memang hanya puasalah yang tahu ya kita dengan Allah sekalian. Ya, orang nggak tahu kita berpuasa atau tidak kan Pak ya. Kalau kita berjamaah, orang tahu ini ahli masjid, ya, rajin ke masjid ya. Kalau kita berinfak bersodakoh, oh ini sodakoh, oh ini dermawan, ya, suka infak, suka berbagi, ya, berehan. Ya. Tahu orang, kalau dia berhaji ke Baitullah, apalagi ke haji barangkali ya, banyak sekali yang mengantar ya, yang kadang ya, kaum kerabat, tetangga, ya, mengantar. Tapi kalau puasa, yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi Allah ya menang untuk mengatakan dalam hadis qudsi tadi Rasul mengatakan dalam hadis qudsi bahwa puasa itu adalah urusan aku kata Allah, dan aku yang akan membalas sesuka aku gitu kira-kira ya orang yang berpuasa, karena dia menahan lapar karena aku, menahan haus karena aku, dan menahan syahwat karena aku. Bapak rahimakumullah, maka untuk itu mari kita isi ya Ramadan tahun ini dengan amalan yang lebih berkualitas, ya ibadah yang lebih baik, amal-amal yang lebih berkualitas, sehingga tahun ini Ramadan kita, ibadah kita, amal soleh kita lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Di antara amalan Ramadan yang harus kita terus dawamkan, yang pertama adalah mari kita jaga sholat jamaah kita, ya, berjamaah. Ini saya kedepankan berjamaah ya, agar kita istiqomah konsisten untuk berjamaah di masjid, untuk terus kita ya menghidupkan ya Ramadan dengan selalu berjamaah. Karena memang Islam itu agama yang ya spiritnya berjamaah sekalian, baik dalam masalah ritual ubudiyah maupun dalam masalah sosial. Tadi malam mungkin kita sholat juga yang sunnah itu berjamaah tarawih ya. Sebenarnya yang sunnah itu baiknya sendiri, tapi begitu pentingnya berjamaah gitu kan, ada yang disyariatkan sunnah berjamaah gitu, seperti Idul Fitri ya, Idul Adha, Istisqa, termasuk tarawih. Itu menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu atau hidup berjamaah itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahkan begitu pentingnya, kalau yang wajib jelaslah kita harus berjamaah. Yang sunnah pun ada
berjamaah disyariatkan. Termasuk sholat tarawih. Tadi sahur kita berjamaah. Betul Pak Bu ya? Ya, istri, suami, bapak, ibu, dan putra-putri berkumpul itu kan untuk berjamaah. Ada yang jam 3 ya. Ada yang setengah 4, ada yang jam 4 ya. Ada yang jam 2 Pak. Ada juga yang jam 2, alhamdulillah. Ya jam 2. Nanti mungkin Pak, nanti ya besok jam setengah 4 kan. Gak apa-apa ya. Jam 2 boleh, jam 1 boleh sahur ya. Tapi memang sunnahnya itu ya itu di akhir ya, di akhir. Kalau buka didahulukan ya. Kalau takjil kan didahulukan, disegerakan itu kalau buka. Kalau sahur itu diakhirkan. Walaupun boleh nggak apa-apa. Jam 1, jam 2. Tapi kalau jam 1 mungkin lapar deh, isukna gitunya. Nah, kalau itu jam gede lapar deh pasti. Nah, jadi kalau jam setengah 4 lah ya, jam 4 itu insya Allah kita akan bisa nyambung ya, nyambung sholat subuhnya ya. Ya juga akan bisa terjagalah ya daripada apa tadi, daripada rasa lapar nanti di siang hari. Karena memang sahur itu adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasul. Tasahharu apa? Tasahharu fa inna fis suhur barakah ya. Fa inna fis suhur barakah. Ya, bersahurlah engkau karena dalam sahur itu ada keberkahan. Dan sahur itu kan di akhir malam kan. Itu sahurnya di akhir malam. Makanya ada wal mustaghfirina bil ashar. Apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang beristighfar di ujung malam, di waktu sahur. Maka untuk itu, ya untuk sahur diakhirkan sunnahnya. Kalau untuk buka disegerakan. Sahur ada berjamaah. Kita tadi berjamaah sahur ya, dengan keluarga. Artinya Islam itu agama yang spiritnya menyuruh kita untuk selalu berjamaah. Berjamaah dalam ibadah, berjamaah dalam muamalah, berjamaah dalam adab, ya adab keseharian kita. Diperlukan untuk berjamaah. Terutama ya kalau sholat itu berjamaah. Makanya Rasul mengatakan sholatul jamaati afdol min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama, lebih afdol ya daripada sholat sendirian. Perbandingannya 1:27. Jadi insya Allah bapak-bapak ibu-ibu yang hari ini berjamaah sudah mendapat tuh 27 derajat insya Allah subhanahu wa ta'ala. Derajat ya Pak ya, derajat. Maka insya Allah orang-orang yang cinta berjamaah akan ada keberkahan padanya. Karena Rasul mengatakan alaikum bil jamaah fa innal barakata ma'al jamaah. Ya, alaikum bil jamaah. Hendaklah engkau cinta untuk berjamaah. Fa innal barakata, sesungguhnya keberkahan itu ma'al jamaah akan selalu mengikuti orang-orang yang cinta berjamaah. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan ya al masjidu baitu kulli taqi. Jadi masjid itu adalah rumah bagi orang-orang yang bertakwa ya. Al masjidu baitu kulli taqiyin. Rumah itu apa? Masjid itu adalah rumahnya orang yang bertakwa. Wa takaffallahu liman kanal masjidu baitahu. Maka Allah akan menjamin. Nah ini dijamin. Digaransi oleh Allah. Dijamin oleh Allah bagi orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya untuk berjamaah. Apa jaminan Allah? Yang pertama birruhi warahmah. Allah akan bersihkan ruhaninya. Dibersihkan jiwanya. Dikuatkan hati dan jiwanya. Jadi orang-orang yang cinta berjamaah hatinya kokoh, ya, jiwanya bersih, ya, tenang hidupnya, begitu kira-kira. Warahmah, dan Allah liputi rahmat, ya, diliputi oleh Allah rahmat, ya, rahmat kasih sayangnya pada orang-orang yang berjamaah. Wal jawas ala sirat, dan Allah akan menjamin orang yang berjamaah itu mudah ketika dia melewati titian nanti di akhirat. Bapak rahimakumullah, nanti di akhirat itu ada fase lagi tuh. Ada fase yaumul ba'si, dibangkitkan kita gantikan setelah mati ya. Ada fase yaumul hasyri, setelah dibangkitkan dikumpulkan di padang mahsyar. Ada fase yaumul syirat, yaumul
hisab dulu ya. Dihisab, ditimbang dulu kita. Mana yang lebih berat, baik atau buruknya. Fa amma man sakulat mawazinuhu. Nah, itu kan ditimbang. Tadi ditimbang diberikan nanti catatan amal kita. Ya kan? Wa man utiya kitabahu biyaminihi kan? Nah, ada yang tangan kanan, ada yang itu rapot ya di akhirat. Ada yang merah semua gitu ya. Ada yang hijau semua. Ada juga yang bangun malam. Tapi keterangannya pipis doang. Sayang banget ya. Banyak juga catatannya bangun malam tapi catatan ada keterangannya gitu ya. Pipis doang gitu kan. Akan ada nanti. Nah, setelah kita diberikan catatan oleh Allah, baru tuh kita menyeberang. As-Sirat, apa? As-Sirat. Saya baca di kitab Daqaiqul Akhbar gitu ya, waktu pesantren dulu itu sirat itu diumpamakan seperti tipisnya seperti apa itu ya, rambut yang dipotong 7 tuh ya. Dan tajamnya seperti pedang. Itu sirat itu sangat dahsyat ya, mengerikan sebenarnya bagi orang-orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, ketika dia meniti sirat itu, ada yang kalbarkil khatib. Apa? Kalbarkil khatib. Seperti kilat yang menyambar, meleset. Orang-orang yang cinta berjamaah insya Allah. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu insya Allah. Ketika titian langsung bes. Ada kaljarod. Apa? Kaljarod. Jarod itu seperti belalang ya, yang merangkak. Susah, melelahkan. Kenapa? Karena waktu di dunia itu tidak lagi beramal baik, tidak mau beramal baik, banyak bermaksiat kepada Allah, sehingga dia susah ya ketika meniti titian siratal mustaqim. Dan di bawahnya kan apa itu? An-nar ya, neraka yang bahan bakunya terbuat dari manusia dan Bapak rahimakumullah, maka bagi orang-orang yang cinta berjamaah, Allah jamin kata Allah. Ya, yaitu apa? Wal jawad ala sirat. Untuk dimudahkan oleh Allah nanti meniti, menyeberang titian di akhirat siratul mustaqim. Dan nanti pada akhirnya dia selesai meniti, kemudian ila ridwanillah ilal jannah. Kemudian dia meniti untuk menuju keridhaan Allah dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini garansi Allah bagi orang-orang yang cinta berjamaah. Maka untuk itu rahimakumullah, mari kita hidupkan terus ya, giroh kita untuk konsisten, istiqomah dalam